Ya, gue baru aja selesai nonton ya sebuah film prequel yang sebenarnya ada unsur sequelnya juga ya. Dan ini menarik gitu dari segi penulisannya. Judulnya Mufasa The Lion King gitu. Jadi ini merupakan film prequel dari The Lion King yang adaptasi live actionnya ya gitu. Jadi live actionnya The Lion King dibikinin prequel Mufasa The Lion King gitu. Kayak harus ×2 The Lion King. Gue termasuk yang suka sama film yang satu ini gitu. Aduh, tapi gue tuh ngelihat ada satu kekurangan yang bikin filmnya tuh levelnya tuh jadi ya di enjoyable aja gitu, bukan yang wah seru banget gitu, enggak gitu, belum sampai ke sana gitu. Pengen gue bahas di video kali ini. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita ke sana gitu, gue mau bacain sinopsisnya terlebih dahulu. Jadi ceritanya, sesuai dengan judulnya ya, film ini tuh menceritakan asal-usul Mufasa, bapaknya Simba gitu ya, atau kakeknya anak dari si Simba yang namanya Kiara gitu. Dia nih ternyata tidak memiliki keturunan darah raja lah gitu, tapi kenapa dia bisa jadi raja singa ya, The Lion King, di tempat tinggalnya yang sekarang ya, Pride Rock gitu. Nah, itulah cerita yang mau dihadirkan ke dalam film ini gitu. Kayak gue masuk ke poin yang gue suka dari film ini terlebih dahulu ya gitu. Ada 3. Yang pertama, gue suka banget dari segi konsep dan penulisannya gitu. Konsep dan penulisannya mungkin gue bisa bagi jadi 2 gitu ya. Jadi ada 1A, 1B gitu. 1A dari segi konsep, gue tuh suka ya. Jadi gue sebagai penonton yang suka sama The Lion King, gue suka animasinya, gue suka live actionnya. Pada saat gue mau menonton Mufasa The Lion King, gue tuh kayak ekspektasinya dibagi jadi 2 part gitu. Jadi dari segi cerita sama ekspektasi terhadap musikalnya gitu, musik dan cerita. Dari segi cerita, gue tuh sempat menanyakan ke diri gue sendiri gitu. Jadi urgensinya apa yang mereka harus jelasin Mufasa gitu. Nah, ternyata film ini menjawab itu dengan cara yang cukup menarik dari segi konsep, di mana jadi di masa sekarang nih ada beberapa karakter sentral ya, Rafiki, Kiara, Timon dan Pumbaa, itu dijadikan alat ya, dijadikan kail untuk memancing penonton. Oh, ternyata Mufasa punya cerita perlu diceritakan, urgensinya tuh ya karena titik-titik-titik gitu. Jadi in a way, film ini tuh 90% prequel, tapi 10%-nya tuh ya sequel lah ya dibilangnya gitu. Jadi kayak ada back and forth gitu, alurnya maju mundur gitu. Atau mungkin bilangnya setiap perpindahan babak cerita gitu. Gue hitung sih ada, kayaknya sih film ini tuh ambil pendekatan 8 babak cerita gitu ya. Setiap perpindahan babak tuh ya udah pindah lagi ke masa sekarang. Interaksinya Timon, Pumbaa, Rafiki sama si Kiara nih gitu. Jadi kayak jadi dulu tuh gimana sih si kakek dan lain sebagainya gitu. Ya gue ngeliat kenapa konsep ini dipilih gitu. Jadi dari segi cerita tuh nggak monoton di prequel aja tok, tapi di saat yang bersamaan tuh ketika filmnya mengambil keputusan segi porsi cerita prequelnya cukup serius. Nah, 10% ini nih ya, atau yang di masa sekarang gitu, Rafiki, Timon dan Pumbaa dan si Kiara tuh bisa dimainin gitu, momen komedia tuh bisa didatangkan di sini gitu. Jadi pada saat filmnya jalan ya, satu set filmnya berjalan, gue sebagai penonton tuh tidak akan bilangnya jenuh kali ya, ini tegang banget, serius banget gitu, nggak sampai sebegitu gitu. Jadi kalau tiba-tiba lagi kembali ke masa sekarang, gue kayak bisa ngatur nafas gue dan mengira-ngira lah, oke, bercandaan apa lagi nih yang pengen dikeluarin sama mereka berempat lah ya bilangnya gitu. Nah, itu yang gue suka dari poin pertama yang A gitu ya. Nah, poin pertama yang B dari segi penulisan, gue tuh ngelihat gini, film ini ditulis tuh kan memang fokusnya mengeksplor Mufasa. Mufasa itu dulunya siapa, terus di masa lalunya tuh seperti apa sih gitu. Jadi kayak 5W1H-nya tuh dijelasin cukup konkret dan cukup detail lah ya gitu. Cukup konkret, cukup detail, membumi juga. Dan ya namanya binatang, porsi tanda kutip ya, cara berpikir seekor binatang tuh seperti apa gitu, berkaitan dengan konsep circle of life-nya mereka. Sama ya logically speaking, secara logika kalau binatang tuh bertahan hidup di alam luar sana tuh kira-kira seperti ini loh gitu. Nah, itu yang gue suka. Jadi dari segi penulisannya tuh agak make sense. Tapi di saat yang bersamaan, ruang imajinasinya tuh juga tidak dianulirkan gitu. Jadi apa yang sudah pernah di-establish dari film The Lion King, ya dicarikanlah asal-usulnya, tapi tetap imajinatif. Itu yang gue suka gitu. Jadi Mufasa ketemu dengan karakter yang mana gitu. Kalau misalkan gue sebut sedikit ya Rafiki lah ya. Rafiki tuh di trailer udah pernah kasih tahu,
oh dia nih pernah ketemu sama Mufasa di masa lalu gitu. Dan ada dua karakter sentral lainnya yang sangat bermain di masa lalunya gitu. Jadi ketika gue nonton, gue tahu, oh ini toh pentingnya perjalanan karakter si Mufasa, ya tanda kutip from zero to hero, influence-nya tuh dari mereka semua gitu. Itu yang membuat gue suka dari segi penulisan dan konsep eksekusi ceritanya gitu. Nah, poin kedua yang gue suka dari film ini jelas datang dari segi animasinya ya. Kalau animasi, well, ya ini seperti menonton film, bukan film sih, kayak dokumenter atau serial ilmu pengetahuan lah gitu, Animal Planet atau Nat Geo ya, National Geographic gitu, tapi dibikin sesinematik itu gitu. Jadi memang dari segi rendering dibikin serealistik itu, tapi juga disiapkan sedikit ruang, oh kalau misalkan binatang tuh ekspresi seperti apa sih, bisa nggak ya dimainin seperti ini. Dan permainan seakan-akan di mana kameranya tuh ditaruh gitu. Jadi gue tuh seneng ada beberapa adegan yang seakan-akan tuh kayak binatang dikasih kalung terus dikasih GoPro gitu loh. Jadi kayak wajahnya di shot gitu. Waduh, itu jadi kenikmatan tersendiri, buset. Ya kalau misalkan di real life tuh dokumenter atau apapun gak mungkin bisa kayak, bukan gak mungkin sih, kayak untuk saat ini kayaknya sulit ya bisa sampai sedetail apa yang mereka kerjakan di film ini gitu. Nah tapi yang bikin gue tambah seneng sama dari segi animasinya dan bikin pengalaman nontonnya tuh lebih sinematik, mereka tuh bisa cariin alam, mempermainkan alamnya lah ya bilangnya. Jadi di dalam satu set cerita ini dari sekian banyak babak, alam apa aja atau environment, lingkungan apa aja tuh yang pengen dimasukin ke dalam filmnya gitu. Kayaknya yang bikin ceritanya tuh kayak kenapa nggak masukin semuanya aja gitu. Jadi hutan ada, terus kayak bukan sebelum hutan tuh kayak padang rumput ada, bebatuan ada, becek pas basah-basahan hujan gitu juga ada, sungai, di dalam airnya, di luar airnya, bahasa-bahasanya segala macam ada. Bahkan sampai ke pegunungan es, ada salju-saljunya, ada badai saljunya gitu, terus ada jatuh di sini segala macam. Itu dicariin semua. Kayak ini kalau misalkan dibikinin checklist alam ya gitu, paling yang belum ke explore tuh ya gunung api aja gitu. kayak kita perlu masukin ke gunung api yang nggak usah dulu gitu. Kayak udah ada lah gitu di film sebelumnya gitu ya. Jadi ya udah checklist banyak banget gitu. Jadi sepanjang nonton pindah kemana tuh gue gak bosen dan tetap engage sama, buset ini mau dibikin kayak gimana lagi, seindah apa lagi alamnya. Nah di situ tuh ada terus di situ gitu. Nah poin ketiga yang gue suka dari film ini adalah dia sebagai installment tambahan dari The Lion King live action sebagai prequel ya. Mereka tuh tahu fans tuh yang ngikutin dari zaman dulu iconic moment dari The Lion King versi animasi sama versi live action itu kan tetap dipertahanin ya. Nah di sini tuh juga ada gitu. Jadi mereka tuh tahu kayak yang ini harus begini treatmentnya, yang ini harus begitu treatmentnya. Jadi begitu adegannya datang, gestur-gestur kecil gitu, kayak gue sebagai yang nonton dan notice tuh, ini dia nih, ini pasti ini kan hubungannya gitu. Terus pas udah ya itu kan disiapin di babak awal film gitu. Begitu masuk ke akhir babak film kejawab lagi gitu. Gitu. Kita tuh, gua sebagai penonton jadi seneng gitu, kayak senyum sumringah lah gitu. Ini masukin di sini segala macam gitu. Itu jadi pengalaman yang sangat menyenangkan lah kalau ditonton di bioskop gitu, apalagi sama teman-teman yang memang ngikutin The Lion King gitu ya. Nah, gue pengen masuk ke satu poin, the one and only, yang menurut gue membuat film ini tuh secara pengalaman belum sepenuhnya menyenangkan. Tadi di awal gue udah sempet bilang ya, gue punya ekspektasi berkaitan cerita, dan ekspektasi kedua adalah berkaitan dengan musik ya gitu. Karena memang film ini menjual dirinya sebagai film musikal gitu. Sayangnya, gue ngeliat dari segi penulisan lirik-lirik lagunya, itu tuh belum ada yang catchy dan sing along di telinga dan mulut gue. Gue tuh ngerasa pendekatan lagu-lagunya lebih ke arah poetik dan puitis gitu. Jadi kayak puisi yang dimusikalisasi gitu. Gue nggak tahu ya gitu, kayak gue bukannya si paling musik atau si paling apa gitu, tapi gue ngelihat, katakanlah gue boleh membanding-bandingkan sama film-film musikal yang gue tonton di tahun ini. Ada beberapa film-film musikal yang lagunya sampai sekarang gue masih inget gitu. Jadi kalau gue lihat di Mufasa The Lion King ini, secara lirik, secara tutur tuh puitis, tapi secara secara naik turun emosi, secara musikalisasi adegannya,
itu jadi kurang nendang di telinga gue aja gitu. Terus entah ada orang yang datang ke gue ditendang, nggak bercanda ya. Jadi kayak apa yang kurang dari liriknya ya gitu. Karena gue ngeliatnya gini sih, fungsinya musikal di dalam film ini tuh memang part of the story. Itu berhasil mereka tulis gitu. Itu merepresentasikan banyak sekali perasaan-perasaan dari banyak tokoh-tokoh yang sedang bernyanyi di adegan itu yang tidak bisa diluapkan lewat kata-kata secara percakapan biasa gitu. Jadi harus dinyanyikan lah gitu. Itu gue seneng. Tapi ya again, baik lagi kayak belum berhasil ngehook di telinga gue aja gitu. Kayak pemilihan-pemilihan katanya kali ya, pemilihan-pemilihan diksi dan kapan ref atau kapan momen berulangnya tuh belum se-catchy itu. Overall gue seneng, tapi berkaitan dengan musiknya inilah yang membuat pengalaman menonton gue tuh belum semaksimal itu gitu. Mungkin di luar sana udah ada yang nonton film ini juga punya pendapat yang berbeda, boleh banget ya tulis di kolom komentar gitu. Oke, gue Rey pamit undur diri, sampai jumpa di video dari habis nonton film YouTube channel selanjutnya. Bye bye semua, thank you.